Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang aplikasi turunan. Di sini adalah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, perhatikan grafik di sini. Ini adalah suatu grafik pangkat 3, fungsi pangkat 3 di mana bentuknya seperti ini. Ini merah di sini artinya naik, biru turun, kemudian naik lagi. Nah, untuk yang naik itu artinya turunannya lebih besar dari 0, turun f aksen x-nya kurang dari 0, naik lagi f aksen x-nya lebih besar dari 0. Nah, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa fungsi fx naik pada interval x kurang dari A atau x lebih besar dari B. Dan turun pada interval antara A dan B. Selain dengan melihat secara visual pada grafik, interval naik dan turun suatu fungsi dapat ditentukan dari turunan pertama fungsi tersebut. Jika f aksen x lebih besar dari 0, maka semua x yang berada pada interval I, maka f naik pada I. Jika f aksen x kurang dari 0, untuk semua x yang berada pada interval I, maka f turun pada interval I. Untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh. Jika fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 8, tentukan fx naik dan fx turunnya, artinya intervalnya. Jadi ini langkah pertama, selalu kita cari turunannya. Jadi ketika fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 8, turunannya adalah 2x dikurangi 6. Nah, f naik, maka turunan pertamanya lebih besar dari 0. Maka dari sini 2x dikurangi 6 lebih besar dari 0, 2x lebih besar dari 6, dan x lebih besar dari 3. F fungsi x turun, maka f aksen x kurang dari 0. Nah, 2x dikurangi 6 kurang dari 0, 2x kurang dari 6, x kurang dari 3. Nah, dari sini jadi fx naik pada interval x lebih besar dari 0 dan turun pada interval x kurang dari 0. Lanjut ke contoh yang kedua. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangin 3x pangkat 2 dikurangin 36x naik pada interval. Nah, di sini yang ditanya adalah interval naiknya. Jadi, langkah pertama selalu kita cari turunannya. Turunan dari fx di sini adalah 6x pangkat 2 dikurangin 6x dikurangin 36. Fx naik jika f aksen x lebih besar dari 0 di sini. Karena naik. Nah, dari sini jadi 6x pangkat 2 dikurangin 6x dikurangin 36 lebih besar dari 0. Nah, ini suatu pertidaksamaan padat. Maka kita harus cari pembuat nolnya terlebih dahulu. 6x pangkat 2 dikurangin 6x dikurangin 36 sama dengan 0. Kita sederhanakan di sini, kita bagi 6 semua. Maka x pangkat 2 dikurangin x dikurangin 6 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi dua bilangan yang dikali hasilnya negatif 6 dan ditambah hasilnya negatif 1, maka kita peroleh 2 dan negatif 3. Maka faktornya adalah x ditambah 2 dan x dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan pembuat nolnya pada x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 3. Nah, kemudian kita buat ke dalam garis bilangan. Pembuat nolnya di sini 2, negatif 2, dan 3 kita taruh. Nah, untuk menentukan dia lebih besar dari 0 atau kurang dari 0, kita lihat di saat x-nya 0.
X0 ini di sini ya, negatif 2, 3, berarti 0 itu di sini. Nah, kita substitusikan ke turunannya. Kita lihat kalau kita masukkan 0 di sini, 0 dikurangi 0 dikurangin 36. Maka hasilnya adalah negatif. Lihatnya aja di sini, kalau paling mudah itu kita ambil X0, hasilnya negatif, maka kita tulis di sini negatif. Ketika sini negatif, ini pasti positif, ini juga positif, berselang-seling. Karena di sini tidak ada yang sama membuat nolnya. Jadi dari sini, karena yang ditanya adalah interval naik, maka kita lihat yang positifnya. Yang positifnya di sini. Nah, di sini itu di kirinya negatif 2. Jadi, fx naik pada interval x kurang dari negatif 2. Atau x lebih besar dari 3. Seperti itu. Ini, maaf, ini kurvanya ini terbuka ya. Artinya dia tidak ikut. Jadi, kita tahu bahwa intervalnya naik itu di X kurang dari negatif 2 atau X lebih besar dari 3. Selanjutnya, diberikan fungsi Gx sama dengan 2X pangkat 3, dikurangin 9X pangkat 2 ditambah 12X. Interval X yang memenuhi kurva Fx selalu turun. Nah, di sini yang ditanya adalah turun. Perhatikan. Nah, langkah pertama, kita selalu mencari turunannya. G aksen X sama dengan, kita lihat dari sini menjadi 6X pangkat 2, dikurangin 18X, ditambah 12. Nah, setelah kita cari turunannya, yang ditanya adalah selalu turun. Gx turun. Maaf. X turun. Artinya, G aksen X kurang dari 0. G aksen X-nya tadi adalah 6X pangkat 2, dikurangin 18X, ditambah 12 kurang dari 0. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya dari berarti 6X pangkat 2 dikurangin 18X ditambah 12 sama dengan 0. Untuk memudahkan kita sederhanakan ini semua bisa dibagi 6. Maka menjadi X pangkat 2 dikurangin 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 2 ditambah adalah negatif 3. Maka jelas kita peroleh negatif 1 dan negatif 2. Maka faktornya di sini adalah X dikurang 1, X dikurangin 2. Nah, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, untuk menentukan dia naik turun, maka kita cari yang F aksennya lebih kecil dari 0 atau yang negatif. Bisa dibuat dalam garis bilangan di sini. Pembuat nolnya adalah 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita menentukan positif negatifnya adalah dari turunannya pas 0. 0 di sini ya. 0 di sini itu adalah plus 12. Maka pada saat di X-nya 0 berarti di sini positif. Negatif. Karena yang ditanya adalah tadi turun, yang lebih kecil dari 0, maka daerahnya yang ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi Gx turun pada interval 1 kurang dari X kurang dari 2. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Contoh yang keempat, bukan 5. Grafik fungsi fx sama dengan x dalam kurung 6 dikurangin x pangkat 2 kuadrat. X di sini 6 dikurangin x pangkat 2 tidak pernah turun. Artinya di sini tidak pernah turun, artinya selalu naik. Atau tetaplah intinya. Di sini
Sama, langkah pertama kita cari turunannya. Cuman di sini kan fungsinya bentuknya seperti ini. Alangkah lebih mudahnya kalau kita sederhanakan dulu. Keluarkan dulu. 6 dikurangin X pangkat 2 itu artinya 36 dikurang 12 X ditambah X pangkat 2. Maka terus kita kalikan ke dalam. 36X dikurangin 24X tambah X pangkat. Selanjutnya kita cari turunannya. Ini kita peroleh 36 dikurangin, maaf ini tadi salah. Maaf ada kesalahan di sini, ini 12 ya. Jadi di sini menjadi ini tadi 12 X pangkat. Ini kan nih X dikali 36 jadi 36X, X dikali 12X kuadrat jadi 12X. X dikali 12X menjadi 12X pangkat 2. X dikali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 3. Turunkan menjadi 24X plus 3X. Atau lebih enaknya kita tuliskan 3X pangkat 2 dikurangin 24X ditambah 36. Setelah kita tentukan F aksen A, kita cari pembuat 0. Nah, pembuat 0-nya adalah di 3X pangkat 2 dikurangin 24X ditambah 36 sama dengan 0. Maka kita peroleh, kita sederhanakan, bagi 3 semua, menjadi X pangkat 2 dikurangin 8X ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, cari dua bilangan yang hasil kalinya 12. Tapi di jumlah adalah negatif 8. Jelas kita peroleh negatif 2 dan negatif 6. Berarti di sini X dikurangin 2 dan X dikurangin 6. Maka pembuat nolnya adalah 2, X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Selanjutnya kita buat dalam garis bilangan. 2, 6. Nah, maka kita lihat di F aksen di konstannya plus. Pada saat 0 itu positif, dari sini positif, di sini negatif, di sini positif. Apakah selalu positif, negatif, positif? Tidak. Karena dari tadi kita dari contoh kita ketemu koefisien X kuadratnya positif, maka biasanya udah pasti ini kita selalu mulai dari positif. Tapi ketika nanti di sini X pangkat 3-nya itu negatif, pasti di sini juga negatif. Jadi kalian harus tahu nih kalau fungsi pangkat 3 itu grafiknya pasti begini nih. Ini kalau A-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, kebalikannya. Nah, gini. Makanya kalau nanti ketemu A-nya negatif, ini ketemunya negatif, positif, negatif. Tapi ketika dia A-nya positif, ini kan pangkat 3, koefisien X pangkat 3-nya positif, udah pasti nanti plus, min, plus. Nah, di sini yang ditanya, yang dia tidak pernah turun. Artinya tidak pernah turun itu selalu naik atau tetap. Berarti di sini tertutup ya. Karena tetap mengikut, tetap boleh. Yang penting tidak turun. Jadi naik atau turun di sini, maka hasilnya yang di sana. Diambil yang positif karena naik. Nah, berarti ini daerahnya. Maka grafik fx tidak pernah turun. Pada interval X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 6. Nah, di sini ada sama dengan karena ada tetapnya di sini. Tadi contoh dari aplikasi turunan dalam fungsi naik dan fungsi turun. Semoga mudah dipahami. Silahkan diulang lagi kalau misalnya belum paham. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.